Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalim, NIM 20300119015, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Pada materi konsep dasar manajemen peserta didik, saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan, yaitu definisi manajemen peserta didik, yang kedua ruang lingkup manajemen peserta didik, yang ketiga prinsip-prinsip manajemen peserta didik, dan yang keempat tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Definisi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan gabungan dari dua kata yang terpisah, dari kata manajemen dan peserta didik. Dua kata ini memiliki makna yang berbeda, namun saling terintegrasi satu dengan yang lain. Apabila dua kata ini disatukan menjadi satu kesatuan yang memiliki makna sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam mengelola peserta didik, mulai dari perencanaan dan pendaftaran sampai kepada menetapkan peserta didik lulus dari lembaga tempat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Mulyono, manajemen peserta didik yaitu serangkaian aktivitas yang tersusun dan tertata secara terus-menerus dan dilaksanakan secara penuh kesadaran agar peserta didik dapat mengikuti semua aktivitas dalam proses belajar mengajar secara efektif dan efisien dan dapat menghasilkan mutu pendidikan yang baik sesuai yang diharapkan. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron adalah yang pertama itu perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out atau DO, dan yang terakhir kode etik, pengadilan, hukuman dan disiplin peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Terdapat beberapa prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian pengelola pendidikan. Beberapa prinsip manajemen yang dimaksud dipaparkan oleh Bapak Syafarudin dan Ibu Nurmawati, diantaranya yaitu peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Kemudian, kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat dan bakat. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang terakhir, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Menurut Mulyasa, fungsi manajemen peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Fungsi manajemen peserta didik dalam lingkup yang lebih terperinci yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan seoptimal mungkin baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Baik, itulah tadi materi tentang konsep dasar manajemen peserta didik yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.